Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuku hamdal hamidin wa yafdulu syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para habaib yang mana mereka dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bahtera atau perahu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Man raqibaha najah, siapa yang mengikuti jalan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najah, mereka akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik, dan siapa orang yang menjauh daripada jalannya mereka niscaya akan tenggelam, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga segenap para asatid, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Bapak Miyarso, para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita memperingati 1000 hari daripada Ibu Nunuk Sulistiowati. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa dan kesalahannya diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Semua yang kita baca daripada Yasin, salawat dan tahlil disampaikan oleh Allah sehingga menjadi penerang di dalam kuburannya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, baik itu manusia, baik malaikat pun, jin, setan, bahkan hewan pun, semua yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak pilih-pilih, tidak datang kepada orang miskin saja dan menjauh daripada orang kaya. Kematian tidak datang kepada orang rendahan dan tidak datang kepada orang yang derajatnya tinggi. Tidak ada yang dibedakan dengan kematian. Semua pasti akan ditamui dengan tamu Allah yang tidak pernah disangka-sangka kedatangannya, yang bernama al-mautu, yaitu kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya itu 70 kali lebih mengingat daripada yang namanya kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah daripada mengingat penghancur kelezatan. Apa yang bisa menghancurkan kelezatan? Ketika kita memakan hidangan di hadapan kita, gulih misalnya, kita merasa nikmat. Di depan kita ada rawon, kita makan, kita merasa nikmat. Sate dan berbagai macam, itu semua kenikmatan. Tapi apa yang bisa menghancurkan daripada kenikmatan?
Apa yang bisa membuat seseorang lupa dengan yang namanya maksiat? Kalau ingat satu hal ini, maka rasanya tidak enak seseorang makan dan minum di dunia. Kalau mengingat satu hal ini, niscaya seseorang tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu ini adalah al-mautu, yaitu kematian. Kalau sudah ingat mati, tidak ada yang enak yang masuk ke dalam perut kita. Jabatan setinggi apapun tidaklah menjadikan kebanggaan ketika mengingat kematian. Walaupun tinggi jabatannya, kalau sudah mati pangkatnya sama dengan yang miskin, kalau bukan almarhum almarhumah. Kalau sudah mengingat kematian, nggak ada nilainya daripada harta benda dan dunia yang banyak yang kita miliki. Walaupun rumahnya mewah, barang-barang dan bahan-bahannya mahal semuanya, sampai keramiknya itu impor dari Italia, tapi tetap pasirnya dari Lumajang. Sehebat-hebat sebagus-bagusnya, kalau sudah mati rumahnya sama dengan yang lain, 1 kali 2 meter. Apa yang bisa dibanggakan daripada manusia? Kendaraan yang mewah, harganya miliaran, mobil Alphard misalnya. Kalau mati sama dengan yang lainnya yang miskin, yaitu keranda mayat. Nggak ada yang nikmat kalau seseorang sudah ingat dengan yang namanya kematian, dan itu pasti akan datang kepada setiap orang daripada kita. Kalau sudah datang itu malaikat Israel, nggak telepon dulu, saya datang ke rumahmu, saya cabut nyawamu. Nggak ada malaikat Israel itu kirim WhatsApp terlebih dahulu kalau mencabut nyawa. Kalau sudah tiba waktunya yang namanya kematian, nggak bisa dimajukan dan nggak bisa dimundurkan. Itu sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini banyak mengingat kematian. Bukan mengingat kematian itu ada di lisan, kata Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Kalau cuma ingat di lisan, mati-mati, nggak ada efeknya. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad mengingat kematian ini, mengingat kematian yang berefek kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kematian yang berefek kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk membayangkan bagaimana rasanya sakaratul maut ketika nyawa dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Bagaimana rasa sakitnya? Dicabut dari ujung kaki itu nyawa oleh malaikat Israel, dicabut, dan berakhir yang terakhir adalah mata daripada manusia. Sebagaimana ketika manusia hidup, mata ini pertama kali yang bergerak, ketika mati pun mata, anggota badan yang terakhir dicabut nyawanya. Begitu juga ketika dikubur manusia, mata ini anggota yang hancur terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah meninggal ditangisi oleh semua keluarganya karena pergi dan tidak akan kembali. Sebenarnya dia pergi bukan pergi seperti di dunia, tapi dia pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beramal baik di dunia, nyawa rohnya ini dibawa di dalam seekor burung yang warna hijau, kata Nabi Muhammad. Kemudian terbang itu burung dan bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka orang yang ahli maksiat ketika di dunia, rohnya itu dibawa burung yang warna hitam dan masuk ke dalam tanah yang lapis 7 paling bawah, diadab di bawah tanah. Mudah-mudahan yang kita peringati 1000 harinya diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disolatkan, semua orang menyolati. Kemudian sebelumnya setiap lobang-lobang yang ada di tubuhnya ditutup dengan kapas, matanya ditutup dengan kapas, tempat-tempat sujudnya ditutup dengan kapas, semua lobang depan dan lobang belakang ditutup dengan kapas. Disitulah kita membayangkan bagaimana kematian kalau sudah datang kepada seseorang. Dia dibawa, diiringi oleh orang-orang menuju ke makam atau ke kuburan. Setelah itu dia ditinggal sendiri di dalam kubur. Tidak ada yang menemani pada saat itu kecuali satu, amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hafal Quran, sebagaimana dalam hadis yang mengamalkan Al-Quran,
ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir di dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, keluar itu Al-Quran dan berkata kepada malaikat, malaikat cukup, kamu nggak perlu tanya orang ini, aku bersama ini orang setiap pagi, setiap siang dan malam, dia selalu membaca aku, ini bagianku, kamu nggak perlu bertanya kepada orang ini, katanya Al-Quran. Sayyidina Umar punya cerita yang istimewa. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali mendengar Sayyidina Umar ditanya di dalam kubur, ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka. Kata Sayyidina Umar, prasamu aku ini sapa kon takoni siapa Tuhanku, aku ini tidak kenal, aku ini hidup bersama Nabi Muhammad, gak usah ditanya siapa Tuhanku, sudah tahu aku ini Tuhanku, Tuhanku Allah Ta'ala. Kamu tanya siapa nabiku, tiap hari hidupku ini bersama Nabi Muhammad, katanya Sayyidina Umar. Akhirnya pergi ini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala munkar dan nakir karena apa? Amal ibadah daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i memberikan nasihat, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Tazawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak sholat sunnah, yang banyak sodakohnya, yang banyak membantu fakir miskin, yang banyak wiridnya, yang banyak sholawatnya. Tentunya ini semua dikerjakan setelah perintah-perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbekali dirimu, kata Imam Syafi'i, dengan takwa. Kenapa? Fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Karena kalau malam sudah tiba, karena kalau malam menebarkan daripada gelapnya, kira-kira kata Imam Syafi'i, hal ta'isu ilal fajri, ada dari kalian ini yakin kalau maghrib ini tiba, malam tiba, ada yang yakin bisa hidup sampai subuh? Ada yang yakin besok pagi ini masih hidup, kata Imam Syafi'i? Kalau enggak yakin besok pagi ini hidup atau tidak, kenapa tidak bekali diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Syafi'i? Jangankan pagi besok, apakah yakin jam 9 kita masih ada di atas dunia? Kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat atfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak daripada para pemuda di pagi hari dan di sore hari, dia tiap hari jalan-jalan, tiap hari dia kuliner, dia tiap hari duduk-duduk tertawa terbahak-bahak, tiap hari main kartu nggak ada selesainya, tiap hari main biliar atau bola sodok. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dia nggak tahu di saat dia tertawa tersebut, kain kafannya sudah dipotong keluar dari toko dan gelobang untuk kuburannya sudah digali, disiapkan untuk dia. Kam min sigharin yurtaja tiwala umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dulmatal qabri. Berapa banyak seorang ayah dan ibu ketika diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bergembira, mereka berharap anaknya jadi insinyur, berharap anaknya jadi dokter, berharap anaknya jadi presiden. Tapi dia nggak tahu, kata Imam Syafi'i, waqad udkhilat ajsaduhum dulmatal qabri. Tapi dia nggak tahu, anak itu baru besar sedikit, jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang lahat yang gelap, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Berapa banyak punya anak, berharap anaknya menjadi anak yang berhasil urusan dunianya, lupa urusan akhirat, tapi ternyata nggak sampai besar sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya kematian, tidak pandang kecil atau besar. Kalau sudah tiba saatnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Kam min sahihin mata duna illati wa kam min sakimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak, kata Imam Syafi'i, orang yang sehat mati nggak ada penyakitnya, tiap hari fitness, tiap hari goes, musim goes, goes kemana namanya,
ke Gunung Bromo, tiap hari naik turun, badannya kekar, badannya sehat, sampai-sampai makan telur tiap hari 100 butir. Biar apa? Biar sehat. Tiba-tiba mati tapi nggak ada penyakitnya. Berapa banyak seperti ini, kata Imam Syafi'i. Orang yang sehat ternyata nggak ada penyakitnya, diambil oleh Allah. Sebaliknya, kata Imam Syafi'i, wa kam min sakimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit tapi panjang umur, di atas kasur ini sudah puluhan tahun, 20 tahun, keluarganya pun sudah sumpek, istilahnya kok nggak cepet-cepet diambil ini, tapi dia hidup sampai puluhan tahun di atas kasur. Banyak seperti itu, kata Imam Syafi'i. Kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak seorang lelaki meminang perempuan dan perempuannya senang dipinang oleh kekasihnya, tapi ternyata ketika undangan sudah disebar kepada kerabat-kerabat, tetangga dan kenalannya, ternyata sebelum acara pernikahannya salah satu dari mereka, calon suami atau calon istri, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu kita dengan yang namanya kematian. An-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. An-nafsu tabki, jiwa kita ini selalu menangis. Apa yang ditangisi oleh kita? Ala dunya. Kalau kita kerja hasilnya sedikit, kita ini nangis kadang-kadang. Kalau kita ini bisnis rugi, kita ini kadang-kadang menangis dan nyesel. Wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Padahal dia tahu bahwasannya keselamatan ada di dunia ini, meninggalkan daripada urusan dunia, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya peringatan 1000 hari daripada Ibu Nunuk Sulistyowati sebenarnya ini peringatan bagi kita. Kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari persiapkan amal ibadah kita, persiapkan sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkan apapun sebagai bekal kita di akhirat. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis sore hari ini, khususnya sahibul bait, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan takwa, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebenaran. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi'u wa yakfi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilaha anta kama sayyidana nafsi, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda man 'alayha wa anta khairul warisin. اللهم اجعل وأوصينا تقبل سواء قرأناه من القرآن العظيم وقلنا من قول لا إله إلا الله وقلنا يا الله يا الله ما سبحنا ما استغفرنا ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة نقدم سلام ذلك الرحمة لحبيبنا شفيعنا قرة عينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات وسلام أجمعين ثم إلى بدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وأبورين ثم القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم القطب عفا صاحب عمر بن عبد الرحمن الشلير بارس ثم القطب إرشاد وغيث العباد والبلاد حبيب الله بن الوحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد عبشه وأصوله وفروعه وتلمذته ثم إلى أرواح أولياء كون أجمعين وكانت أرواحهم صلى الله عليه وسلم بسببه Ibu Nunuk Sulistyowati wa Umar Husaini wa Ratiyani wa Bu Misro
wa Pak Tuki, wa Pak Watia, wa Bu Watia, wa Pak Sain, wa Pak Santeni, wa Pak Samua, wa Bu Kenongo, wa Pak Salam, wa Rarsimin, wa Siti Aminah, wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibin ilaihim ajma'in. Ausilillahumma sawaba dhalika minna ilaihim wa jalu sawaba dhalika idkan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa bu'dan wa salamatan wa hijaban lahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa afi'afanhum wa walidina wa walidikum wa awatina wa awatikum wa muslimin. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jinan ولا تجعل قبرهم خفرة من خفرة النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رحيم. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا من فضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا ويدوم حسن الختام ويدوم حسن الختام. يا ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا ويدوم حسن الختام ويدوم حسن الختام. قد حضرنا قد المجتمع